Misteri menggetarkan di detik terakhir kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam dan menggetarkan hati, yaitu 7 misteri di detik-detik terakhir kehidupan manusia. Misteri 1. Pandangan yang tembus batas. Saat seseorang berada di ambang kematian, seringkali pandangannya berubah drastis. Mata yang sebelumnya fokus pada kita, mendadak menjadi kosong dan menembus jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ini bukanlah sekadar pandangan hampa, melainkan sebuah jendela ke alam yang berbeda. Banyak saksi mata, dari perawat di rumah sakit, keluarga, hingga teman-teman, menceritakan pengalaman ini. Mereka melihat mata orang yang sekarat itu terpaku pada satu titik, bisa di langit-langit, di sudut ruangan, atau bahkan di balik dinding. Ekspresi wajahnya bercampur aduk, ada rasa takut yang dalam, keheranan yang tak terlukiskan, dan kadangkala, ketenangan yang menyejukkan. Ini adalah misteri tentang mata yang tidak lagi melihat dunia fana, tetapi mulai melihat gerbang menuju alam lain. Sebuah pintu gerbang yang hanya terlihat oleh mereka yang hendak melintasinya. Dalam pandangan ini, ada yang menyaksikan orang yang sekarat seperti sedang berbicara tanpa suara dengan sosok-sosok yang hadir. Mereka seolah sedang menerima laporan. Sebuah tayangan ulang dari seluruh perjalanan hidupnya yang disajikan di hadapan mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa proses hisab atau perhitungan amal sudah dimulai, bahkan sebelum ruh benar-benar berpisah dari jasad. Di sisi lain, ada yang melihat orang yang sekarat dengan senyum di wajahnya. Pandangan mereka dipenuhi ketenangan, seolah sedang menyambut kedatangan sosok-sosok yang dirindukan. Mereka mungkin melihat para malaikat yang datang dengan wajah berseri, membawa kabar gembira dari roh mereka, atau bahkan melihat wajah orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia dan kini menyambut mereka di alam barzah. Pandangan ini adalah sebuah refleksi dari amal perbuatan mereka selama hidup. Bagi yang berbuat baik, pandangan itu adalah sambutan dan janji surga. Sebaliknya, bagi yang berbuat keburukan, pandangan itu adalah pertanda azab dan ketakutan akan siksa yang menanti. Fenomena pandangan ini adalah pengingat paling kuat bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ia adalah awal dari babak baru yang kekal. Pandangan yang kosong dan menembus batas itu adalah sinyal bahwa jiwa sedang bersiap untuk perjalanan panjangnya. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Fokusnya kini hanya pada apa yang ada di balik batas-batas dunia, pada apa yang akan ia hadapi dalam perjumpaan pertamanya dengan malaikat maut. Misteri pandangan ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga pandangan kita di dunia, agar di akhir hayat nanti, pandangan kita dipenuhi dengan ketenangan dan kegembiraan. Misteri 2. Bisikan gaib yang tersembunyi. Saat seseorang berada di ambang kematian, seringkali mereka mulai berbisik-bisik, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Bisikan ini adalah salah satu misteri yang paling sering disaksikan oleh orang-orang yang mendampingi. Suara itu kadang terdengar seperti gumaman tak jelas, namun ada kalanya kita bisa menangkap beberapa kata yang sangat menggetarkan hati. Bisikan ini seringkali berupa permohonan, penyesalan, atau bahkan sapaan. Mereka seolah sedang bernegosiasi atau berkomunikasi dengan malaikat, atau mungkin dengan ruh-ruh yang telah mendahului mereka. Bisikan itu bisa jadi adalah permohonan maaf terakhir, sebuah pengakuan dosa yang terucap di ujung lidah, atau bahkan sebuah penyesalan mendalam atas dosa-dosa yang tidak sempat mereka bertaubat darinya. Dalam bisikan-bisikan itu, kita juga bisa mendengar gumaman yang terdengar seperti nama-nama, doa-doa, atau bahkan pengulangan kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa mereka sedang berjuang keras untuk mengucapkan kata-kata yang paling penting di hidupnya. Mereka seolah sedang diingatkan oleh malaikat untuk mengucapkannya, atau bahkan ada bisikan-bisikan dari ruh-ruh lain yang mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat-kalimat suci tersebut. Sebaliknya, ada juga bisikan yang penuh dengan amarah, ketakutan, atau perlawanan. Bisikan ini seringkali terjadi pada orang-orang yang jauh dari kebaikan. Mereka seolah sedang menolak atau melawan sesuatu yang datang kepada mereka. Mungkin saja mereka sedang berhadapan dengan malaikat maut yang membawa kabar buruk, atau sedang mendapatkan azab kubur yang sudah dipercepat. Bisikan ini adalah misteri tentang pembicaraan terakhir antara jiwa dan alam gaib.
Ada satu kisah yang sangat menyentuh. Seseorang yang sakit parah dan sudah tidak bisa bicara, tiba-tiba menggerakkan bibirnya. Ketika keluarganya mendekat, mereka mendengar bisikan yang sangat pelan, La ilaha illallah. Meskipun bisikan itu hampir tidak terdengar, namun ia adalah bukti bahwa hati dan lidah orang tersebut masih terikat kuat pada Robnya. Bisikan ini adalah misteri tentang bagaimana Allah memberikan kesempatan terakhir kepada hambanya untuk kembali kepadanya. Fenomena bisikan ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita ucapkan dan kita lakukan selama hidup akan sangat menentukan bisikan apa yang keluar dari mulut kita di detik-detik terakhir. Jika lisan kita terbiasa menyebut nama Allah, berzikir, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka di akhir hayat nanti, bisikan kita akan dipenuhi dengan kalimat-kalimat suci. Sebaliknya, jika lisan kita terbiasa dengan kata-kata kotor dan fitnah, maka bisikan terakhir kita bisa jadi penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Misteri 3. Bau wangi atau busuk yang muncul tiba-tiba. Salah satu misteri paling membingungkan dan menakutkan yang sering dilaporkan terjadi di detik-detik terakhir kehidupan manusia adalah munculnya aroma yang sangat kuat, baik itu sangat wangi atau sangat busuk, tanpa ada sumber yang jelas. Fenomena ini seolah menjadi sinyal spiritual yang kasat mata, yang dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Banyak kisah dari para pendamping orang yang sekarat yang menceritakan tentang bau wangi surgawi yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Aroma ini digambarkan seperti parfum termahal, bunga-bunga yang belum pernah tercium sebelumnya, atau bahkan wangi misik yang begitu menyegarkan. Bau ini seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang saleh, beriman teguh, dan banyak berbuat kebaikan selama hidupnya. Kehadiran aroma wangi ini diyakini sebagai pertanda baik, bahwa malaikat rahmat telah hadir untuk menjemput ruh mereka, dan bahwa mereka akan disambut dengan kebaikan di alam baka. Sebagian orang yang mencium bau ini merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa, seolah mereka turut merasakan sedikit keharuman surga. Di sisi lain spektrum, ada laporan tentang munculnya bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai, sampah yang membusuk, atau belerang. Aroma tidak sedap ini seringkali muncul saat orang yang sekarat adalah mereka yang jauh dari ajaran agama, banyak melakukan dosa, dan tidak pernah menyesali perbuatannya. Bau busuk ini diyakini sebagai pertanda hadirnya malaikat azab, atau sebagai cerminan dari kondisi ruhani mereka yang sedang menghadapi kegelapan dan siksaan. Kehadiran bau ini seringkali menimbulkan rasa mual, takut, dan tidak nyaman yang mendalam bagi orang-orang di sekitarnya. Ini adalah misteri yang paling menakutkan, karena menjadi peringatan keras tentang konsekuensi dari perbuatan di dunia. Perlu diingat, fenomena bau ini bukanlah hal yang bisa dijelaskan secara medis. Tidak ada zat kimia atau sumber fisik yang bisa menghasilkan aroma sekuat dan sejelas itu dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan Muslim sering mengaitkannya dengan alam gaib, di mana indera manusia di dunia fana dapat menangkap sebagian dari apa yang sedang terjadi di alam baka. Bau-bau ini adalah semacam pesan atau sinyal yang dikirimkan, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual atau yang sedang berada dalam momen sakral perpisahan antara dunia dan akhirat. Misteri ini menjadi pengingat kuat bagi kita untuk selalu menjaga diri, berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar di saat-saat terakhir kehidupan kita, yang tercium adalah aroma surga, bukan jurang neraka. Misteri 4. Kesadaran penuh di akhir napas. Salah satu fenomena yang paling mengharukan dan seringkali mengejutkan adalah kembalinya kesadaran penuh seseorang di saat-saat terakhir kehidupannya, meskipun tubuhnya telah sangat lemah dan berhari-hari terbaring tak berdaya. Momen ini sering disebut sebagai nafas terakhir yang penuh makna. Banyak kesaksian dari keluarga dan para perawat yang mendampingi orang-orang sekarat. Tiba-tiba, orang yang tadinya tampak tidak sadarkan diri atau hanya merespons minim, kini membuka matanya dengan jernih. Mereka bisa mengenali orang-orang terdekatnya, memanggil nama mereka, bahkan memberikan senyum tulus atau ungkapan kata-kata yang sangat berarti. Kata-kata terakhir ini bisa berupa nasihat, permohonan maaf, ungkapan cinta, atau bahkan pengakuan iman. Momen kesadaran ini seringkali menjadi puncak emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk berkomunikasi, untuk meminta maaf, untuk memaafkan, atau sekadar untuk saling menguatkan. Senyum tulus dari orang yang hendak berpulang seringkali menjadi penyejuk hati, seolah ia ingin meyakinkan keluarganya bahwa ia akan pergi dengan tenang. Secara medis, fenomena ini sulit dijelaskan.
Tubuh yang sudah sangat lemah, organ yang mulai berhenti berfungsi, seharusnya tidak mampu lagi memberikan respons kesadaran yang begitu jelas. Namun, inilah keajaiban yang sering terjadi. Para ahli spiritual memandang momen ini sebagai kekuatan akhir dari jiwa yang sedang bersiap untuk meninggalkan raga. Seolah jiwa itu mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk mengucapkan selamat tinggal, untuk menyampaikan pesan terakhir, atau untuk menegaskan keyakinannya sebelum benar-benar berpisah. Ada yang berpendapat bahwa momen kesadaran ini adalah tayangan ulang singkat dari kehidupan, di mana seseorang dapat melihat kembali kilasan-kilasan penting dalam hidupnya. Ada juga yang meyakini bahwa ini adalah momen perjumpaan spiritual, di mana ruh mulai merasakan kehadiran malaikat maut atau bahkan diperlihatkan sekilas tentang alam yang akan dituju. Misteri kesadaran penuh di akhir napas ini memberikan kita pelajaran berharga. Pertama, ia menunjukkan bahwa pentingnya selalu menjaga lisan dan hati kita agar selalu terhubung dengan kebaikan dan kebenaran. Karena di saat-saat terakhir, hal-hal itulah yang kemungkinan besar akan muncul ke permukaan. Kedua, momen ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang terkasih yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kehadiran dan kata-kata kita bisa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi mereka. Misteri 5. Kekuatan untuk bergerak atau bangkit sesaat. Di antara misteri yang paling sering membuat keluarga dan pendamping terkejut adalah fenomena di mana seseorang yang sudah terbaring lemah berhari-hari, tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk bangkit, duduk, atau bahkan berdiri sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir. Fenomena ini seringkali disebut sebagai terminal lucidity atau kejernihan terakhir. Namun dalam konteks Islami, ini memiliki makna yang lebih dalam. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang seorang kakek yang sudah tidak bisa bergerak selama berbulan-bulan. Tiba-tiba di ujung usianya ia bisa duduk, memanggil anak-anaknya satu persatu, dan memberikan pesan-pesan terakhir dengan suara yang jelas. Ada pula cerita tentang seorang ibu yang sudah koma, tiba-tiba membuka mata, tersenyum, lalu menggenggam erat tangan anaknya sebelum akhirnya pergi. Kekuatan fisik yang tiba-tiba muncul ini adalah misteri tentang dorongan terakhir yang menggerakkan tubuh, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal secara lebih nyata, atau ingin menyempurnakan sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Dalam konteks keimanan, momen ini bisa jadi adalah kesempatan yang Allah berikan untuk hambanya. Allah ingin melihat bagaimana hambanya menggunakan kekuatan terakhir yang diberikan. Apakah ia menggunakannya untuk berzikir, membaca syahadat, memohon ampun, atau justru untuk mengungkapkan kekecewaan dan amarah? Ini adalah ujian terakhir yang sangat personal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Momen ini menjadi kesempatan emas untuk mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, atau akhir yang baik. Fenomena ini juga bisa dimaknai sebagai cara Allah untuk memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bayangkan, seorang anak yang sudah putus asa melihat orang tuanya tidak lagi merespons, tiba-tiba mendapatkan momen di mana ia bisa berbicara, berpelukan, atau bahkan meminta restu terakhir. Momen ini bukan hanya misteri tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan spiritual yang mengikat jiwa-jiwa. Ia adalah anugerah terindah yang bisa menjadi kenangan paling berharga bagi keluarga yang berduka. Misteri 6. Detak jantung yang melawan logika medis. Di dunia medis, kita mengenal bagaimana detak jantung akan melemah dan melambat hingga akhirnya berhenti. Namun, ada kasus-kasus di mana detak jantung seseorang yang secara tiba-tiba melambat drastis, lalu berhenti, kemudian berdetak lagi 1 atau 2 kali sebelum benar-benar berhenti untuk selamanya. Peristiwa ini sangat langka dan sering membuat tim medis bingung. Detak jantung yang berdetak kembali sejenak ini adalah misteri tentang perpisahan terakhir antara jantung dan kehidupan. Seolah-olah jantung ingin melihat, atau merasakan, 1 detik lagi kehidupan sebelum ia menyerah. Detak yang kembali ini bisa jadi adalah detak yang mengucapkan salam perpisahan, detak yang berisi permohonan ampun, atau detak yang dipenuhi penyesalan. Dalam pandangan Islami, detak jantung adalah pusat kehidupan dan juga pusat keimanan. Detak terakhir ini adalah saksi bisu dari bagaimana sebuah jiwa bersiap untuk berpisah dari raganya. Mungkin, detak yang kembali itu adalah detak yang dipenuhi dengan bisikan syahadat, sebuah pertanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan terakhir bagi hambanya untuk menguatkan imannya. Ia adalah detak yang menjadi saksi bagaimana sebuah jiwa kembali kepada Tuhannya. Misteri ini mengajarkan kita tentang kerahiman Allah yang begitu besar. Bahkan di detik-detik terakhir,
Ketika semua harapan medis sudah hilang, Allah masih bisa memberikan keajaiban kecil. Detak jantung yang berdetak kembali itu adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu ada, bahkan di ujung napas terakhir kita. Ini adalah misteri tentang ketetapan Allah, tentang waktu yang sudah ditentukan, dan tentang perpisahan yang tidak pernah bisa dilawan oleh logika manusia. Misteri 7. Senyum tulus dan air mata yang jatuh. Di momen-momen terakhir kehidupan, ekspresi wajah seseorang seringkali menjadi cerminan dari kondisi batinnya. Misteri ini terbagi menjadi dua sisi yang kontras, namun keduanya sama-sama memiliki makna yang sangat mendalam. Ada orang yang pergi dengan wajah tersenyum, bahkan saat napas terakhirnya dihembuskan. Senyum ini bukanlah senyum biasa, melainkan senyum yang tulus, penuh ketenangan, dan kadang-kadang terlihat seperti senyum bahagia. Para pendamping seringkali merasa damai dan terharu melihat senyum ini, seolah-olah orang yang meninggal itu telah melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang membuatnya tenang dan tidak takut lagi. Senyum ini sering dikaitkan dengan husnul khotimah, atau akhir yang baik. Ia adalah pertanda bahwa jiwa tersebut disambut dengan kabar gembira dan janji surga. Senyum ini bisa jadi adalah respons dari pandangan yang melihat para malaikat pembawa rahmat, atau mungkin sambutan dari orang-orang terkasih yang telah mendahului mereka di alam barzah. Senyum ini adalah anugerah terbesar dari Allah, yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh sebagai tanda bahwa perjalanan mereka telah berakhir dengan keindahan. Namun, di sisi lain, ada pula yang pergi dengan air mata yang menetes dari sudut matanya, air mata terakhir dari jiwa yang penuh penyesalan. Air mata ini bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa sakit batin. Bisa jadi itu adalah air mata penyesalan atas dosa-dosa yang belum sempat diampuni, atau air mata ketakutan akan azab yang akan datang. Air mata ini sering dikaitkan dengan su'ul khotimah, atau akhir yang buruk. Ia adalah pertanda bahwa jiwa tersebut sedang berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatan buruknya di dunia. Air mata ini adalah misteri tentang ekspresi jiwa yang terakhir. Apakah ia pergi dengan ketenangan atau dengan beban? Misteri ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan amalan-amalan kecil, dan untuk selalu bertaubat. Karena pada akhirnya, wajah kita di detik-detik terakhir kehidupan akan menjadi cerminan dari seluruh perjalanan hidup kita. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang abadi. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.